Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap produktif, namun juga melakukan 3M. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu apa itu 3M? Iya, 3M itu merupakan menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Jadi kemanapun dan dimanapun kalian harus melakukan 3M agar terhindar dari virus COVID-19. Semoga saya doakan kalian semua dan juga saya bisa sehat selalu dan juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, selamat datang teman-teman di mata pelajaran kali ini. Di pertemuan kali ini, pertama saya akan mengecek kehadiran teman-teman semua. Untuk ketua kelas, Mas Andre, kira-kira apa sudah join semua anak-anak? Bisa dicek sekarang, saya tunggu ya. Ya, silakan. Ya, sudah lengkap. Jumlah siswa berapa, teman-teman? 36. Oke. Saya tulis nihil ya, jadi sudah join semua ya. Ya, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Kira-kira untuk materi yang kemarin, materi yang sudah saya sampaikan kemarin tentang persebaran negara maju dan negara berkembang. Kira-kira teman-teman sudah paham apa belum? Apa masih ada yang perlu ditanyakan? Untuk tugas yang kemarin juga, apakah bisa dimengerti atau masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas berarti ya? Sudah jelas, benar? Oke, sudah jelas ya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi terkait pembelajaran di pertemuan yang kemarin. Oke, terima kasih. Lalu saya akan menyampaikan garis besar mata pelajaran pada hari ini. Yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang share screen-nya sudah kelihatan ya teman-teman ya? Oh ya, sudah kelihatan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Nah, dampak pasar bebas terhadap Indonesia ini nantinya kita akan mempelajari tentang pasar bebas, tentunya ada bebas, lalu ada ciri-ciri dari pasar bebas, ciri-ciri juga ada nantinya, lalu ada fungsi dari pasar bebas itu sendiri terhadap Indonesia, lalu ada juga kita mempelajari tentang dampaknya. Jadi yang kita pelajari hari ini itu ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Jadi pasar bebas tersebut juga memiliki dampak yang positif dan negatif seperti itu. Oke, setelah mata pelajaran kali ini saya akan memberikan soal evaluasi berupa soal di buku yang nanti saya akan share ke grup WhatsApp kelas kalian. Lalu ada juga soal untuk tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini nantinya anggotanya ada 4 orang per kelompok, jadi harus kerjasama, jangan mengerjakan sendiri-sendiri. Lalu untuk tugas yang soal evaluasi itu adalah tugas mandiri, tugas pribadi. Sudah mengerti teman-teman? Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Ramanda silakan. Ya, untuk tugas evaluasi yang berkelompok itu nantinya akan membentuk 4 orang dan juga akan menganalisis suatu kasus pasar bebas di Indonesia. Seperti itu. Apa sudah jelas? Nanti soalnya seperti ini teman-teman.
Sudah terlihat ya di layar ya? Apakah sudah terlihat? Terlihat? Oke. Ini adalah studi kasus yang nanti akan kalian kerjakan. Ada perdagangan bebas di Indonesia pada era globalisasi. Ini ada sedikit wacana kita. Lalu ini ada prosedur kerjanya. Itu nanti bisa kalian membuat kelompok kerja sekitar 3-4 kelompok dengan anggota 4 orang. Nah, nanti membaca wacana di atas ya. Dan buku biografi yang relevan untuk referensi atau mungkin bisa kalian uh, mencari referensi yang lain. Tidak harus dari wacana di atas ataupun buku biografi, bisa mencari internet atau yang lain. Nah, nanti pengisiannya bisa seperti ini. Dan pertanyaan. Nanti kalau masih bingung ada keterangannya, dan juga kalau teman-teman masih bingung untuk mengerjakan bisa tanya ke saya atau PC juga bisa. Apa sudah jelas teman-teman? Iya, Andre gimana? Iya. Nanti tugas ini bisa dikumpulkan setelah perkuliahan ya, setelah mata pelajaran ya. Ya maaf. Ya, tugas ini bisa dikumpulkan setelah mata pelajaran selesai. Nanti bisa saya masukkan ke dalam nilai evaluasi kalian agar pembelajaran ini bisa menarik dan kalian bisa mengetahui apa itu pasar bebas di Indonesia di era globalisasi. Jelas ya. Nanti untuk nama kelompok bisa disetor saya juga, bisa catat dan saya masukkan ke nilai. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perbedaan tugas yang tugas tadi. Lalu ada komposisinya yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama ada data dampak pasar bebas bagi Indonesia lengkap dan sesuai. Jadi kalian bisa mencari pasar data tersebut selain di wacana di atas, bisa ditambahkan data apapun terserah. Lalu ada data seperti tabel, grafik, dan peta atau gambar. Jadi kalau kalian mengerjakan tersebut bisa menambahi pelengkap seperti tabel, grafik, peta maupun gambar agar mendukung LKPD tadi atau tugas kelompok tadi. Nah, lalu ada mengenai gambar dan visualisasi. Setelah kalian mengerjakan, kalian analisis apa itu perdagangan bebas di Indonesia dengan sesuai. Selanjutnya, saya akan menilai tentang kelengkapan dan kerapian bentuk laporan. Jadi, kalau kalian buat laporan harus rapi, rajin, tidak boleh asal-asalan. Lalu yang kelima, ada pengumpulan tugas berdasarkan waktu. Nanti ada waktu, saya akan memberikan tenggat waktu 1 minggu untuk pengerjaan. Lalu yang terakhir, itu ada mempresentasikan hasil laporan. Untuk hasil laporan sendiri akan terjadi di saya akan share acak untuk memanggil kalian. Jadi dipersiapkan agar tidak nervous dan sudah siap. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini juga ada instruksinya. Ambil data materi, cerita, dan materi nanti dianalisis untuk dites dapat nilainya. Lalu disusun laporan bentuk makalah, lalu dipresentasikan hasilnya di depan saya. Nanti teman-teman lain atau lain bisa menanggapi, nanti akan ada nilai tambahan atau juga bisa menanggapi atau bisa bertanya silakan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih.
Oke. Nah, oke. Saya akan menjelaskan, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menayangkan video tentang pasar bebas di Indonesia. Jadi saya akan menayangkan video tentang pasar bebas di Indonesia. Dimohon teman-teman semua dan mungkin mencatat apa yang penting. Oke, saya terima ya. Video ini nanti dari Net 12, Net Media Tama, dari Net 12 untuk membahas tentang pasar bebas di Indonesia. Saya akan membuka videonya. Nah, berikut ada video tentang ada bebas, tidak komunikasi atau pasar bebas di Indonesia. Ini saya akan putar videonya, bisa disimak teman-teman ya. Bisa juga saya putar. Sementara itu, pemerintah Indonesia dituntut memberikan perlindungan pada semua sektor dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2016 ini. Ya, Presiden pun menginstruksikan untuk memperbaiki seluruh sektor yang masih lemah agar Indonesia siap bersaing. Memasuki pasar bebas di wilayah Asia Tenggara atau masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Meningkatnya persaingan baik pada produk maupun jasa, pemerintah Indonesia dinilai perlu memberikan perlindungan di seluruh sektor. Jangan melindungi UMKM, melindungi individu saja tidak, karena dalam butir kelima ASEAN tentang kebebasan tenaga kerja, dia mencakup Mutual Recognition Agreement pada 6 lingkup tenaga kerja. Kedokteran umum, konsultan, konstruksi, perawat, gitu ya. Satu lagi, tadi kedokteran gigi, konsultan, konstruksi, pariwisata, akuntan terakhir. Nah, dari 6 subsektor ketenaga kerjaan itu, kan kita nggak ngelihat ada perlindungan. Meski begitu, Presiden menegaskan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di ASEAN, mau tidak mau harus siap menghadapi MEA. Berbagai sektor yang masih lemah pun terus dibenahi. Ya, ini MEA itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak lagi. Siap tidak siap, kita harus siap. Oleh sebab itu, ya semua yang kurang harus diperbaiki. Semua yang kurang harus dibenahi. Karena eranya memang era persaingan. Eranya adalah era kompetisi. Siap tidak siap, kita harus siap. Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai organisasi level strategik menilai kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN dapat diwujudkan, asalkan ada sinergi yang baik antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Memang kita sadari bahwa permasalahannya tidak sebatas masalah kompetensi saja, banyak hal memang. Tapi kami ingin memberikan nuansa positif terhadap situasi ini. Bahwa pengusaha harus bergandengan tangan dengan pekerja, diprotek oleh pemerintah lewat regulasi yang benar-benar mendorong kepada pekerja domestik untuk kompetens, dan dibangun kompetensi berdasarkan sertifikasi yang ada, dan tentu produktivitas akan terwujud. Tidak melulu membawa dampak negatif. Berlakunya pasar bebas ASEAN juga membawa keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya dengan terciptanya lapangan kerja baru, serta membuka kesempatan ekspor yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, itulah video dari Net 12 yang membahas tentang perdagangan bebas di Indonesia. Apakah ada yang mencatat? Teman-teman, dapat hal yang penting, mungkin bisa dijadikan referensi untuk tugas kelompok nanti. Bisa dicatat ya. Gimana? Ya, gimana? Ya, nanti untuk videonya saya akan share ya, kalau kalian minta di grup WhatsApp kalian. Nanti Andre selaku ketua kelas bisa mengikuti saya ya, agar saya tidak lupa. Oke, terima kasih.
kan tadi kalian sudah melihat video pertanyaan dari Indonesia 12 yang teman-teman. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan untuk kalian semua untuk bertanya. Pertanyaannya beriman dulu. Pertanyaannya bisa di saya tunggu ya 2 menit. Oke. Iya, silakan Yovan, ada pertanyaan? Oke, pertanyaan bagus sekali tentang pertanyaan dari Yovan yang menanyakan tentang dampak positif pasar bebas bagi masyarakat. Oke, jadi apa sih dampak positifnya pasar bebas bagi masyarakat itu ya? Oke, saya akan tampung dulu. Untuk pertanyaan kedua, silakan ada yang berkenan untuk bertanya. Oke, Wahyu, silakan. Oke, terima kasih untuk Wahyu atas pertanyaannya. Wahyu mereka tersebut dampak negatif dari pasar bebas bagi masyarakat gitu ya. Ya, saya tampung pertanyaan dulu ya teman-teman. Yang pertama pertanyaan dari Yovan yang menanyakan tentang dampak positif pasar bebas bagi masyarakat. Lalu ada dampak negatif bagi masyarakat itu dari pertanyaan dari Wahyu. Oke, terima kasih untuk penanya. Nah, tentu saja saya akan menjelaskan tentang apa sih dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Bisa kalian kata kalau kalian bingung nanti bisa ditanyakan kembali untuk Wahyu dan juga Yovan. Kalau belum jelas dengan penjelasan saya yang saya akan sampaikan bisa saya bisa diminta kembali. Nah, definisi dan contoh dari pasar bebas. Definisinya itu seperti apa? Nah, untuk definisinya tersebut itu ada yang tahu? Belum ada ya. Nah, untuk definisinya sendiri, untuk definisinya sendiri, ini ada seorang filsuf dan pelopor ilmu pengetahuan yang bernama Adam Smith. Itu memberikan pandangannya mengenai pasar bebas itu satu sistem ekonomi, di mana seluruh kegiatan ekonomi ini mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, contoh pasar bebas di sini, contohnya adalah NAFTA. Ada yang tahu NAFTA itu apa? Oke, ada NAFTA, North America Free Trade Area. Kalau kata Central America Free Trade Area, ya, dan ASEAN Free Trade Area, dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, jadi untuk contohnya ada 3, ada 4, ada NAFTA, CAFTA, AFTA, dan MEA. Kira-kira di sini ada yang ditanyakan? Masih belum ada ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sini guys. Yang di PPT ini ada 4, tapi saya akan tambahkan 1. Oke, yang pertama alat, barang modal, dan sumber produksi. Produksi bebas ini produksi bebas dimiliki dan digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau perusahaan. Nah, jadi alat bermodal dan sumber produksi bebas ini itu dimiliki dan digunakan oleh perseorangan, masyarakat maupun perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah pergerakan bebas modal dan tenaga kerja keluar maupun ke dalam wilayah suatu negara. Jadi adanya tenaga kerja, modal dan tenaga kerja itu bisa keluar dari dalam wilayah secara bebas. Nah, yang ketiga ada akses bebas ke pasar. Nah, ini pedagang dapat langsung menjual produknya ke konsumen, jadi tidak ada perantara seperti itu. Dan selanjutnya ada segala aktivitas ekonomi bertujuan untuk memperoleh pajak. Nah, kita kasih ya teman-teman ya. Jadi aktivitas ekonomi ini itu tujuannya untuk memperoleh pajak atau profit oriented. Dan yang terakhir, semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat atau swasta dan tidak ada intervensi dari pemerintah untuk campur dari mereka. Sebenarnya ini hanya berbasis dari pengawasan saja, seperti itu. Jadi
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ke fungsi pasar bebas. Nah, untuk fungsi pasar bebas sendiri, ada di sini ada 3, namun saya akan tambahkan 2. Yang pertama, produk barang, jasa, dan tenaga kerja lebih luas keluar masuk melewati batas negara. Jadi adanya pasar bebas di sini itu produk barang dan tenaga kerja bisa lebih bebas dan leluasa untuk melewati batas negara. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih tepat mengenai kebutuhan pasar. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, tentu saja pasar bebas di sini itu meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Karena adanya pasar bebas juga memberi keuntungan dan meningkatkan suatu negara tersebut. Nah, yang keempat, daya saing antar pengusaha itu meningkat. Sehingga kualitas barang, jasa, dan tenaga kerja itu meningkat. Nah, adanya persaingan pengusaha itu semakin lama itu meningkatkan kualitas dan kualitas dasar agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan itu. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena setiap ekonomi didasarkan untuk berlaku seperti variabel. Seperti itu. Silakan. Sebelum saya next. Belum ada ya. Oke, nah saya akan menjawab pertanyaan dari Yovan tadi tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Ini saya akan bahas tentang dampak pasar bebas tadi. Saya juga akan langsung menjawab pertanyaan dari Yovan dan juga tadi ya. Oke, untuk dampak positifnya bisa dicatat teman-teman ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kualitas produk dalam negeri. Tentu saja, adanya perdagangan bebas juga akan meningkatkan kualitas dan kualitas produk dalam negeri karena adanya ekspor dari negara tersebut. Yang kedua, hambatan perdagangan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Yang ketiga, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Nah, setelah meningkatkan kualitas, itu juga meningkatkan pendapatan nasional karena adanya peningkatan ekspor tersebut. Jadi ekspor itu menguntungkan bagi negara yang akan mengekspor barang sehingga meningkatkan pendapatan nasionalnya. Yang keempat, adanya meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. Jadi adanya juga meningkatkan peluang investor. Jadi investor berlomba untuk menanamkan modal dan membangun basis produksi di negara Indonesia. Yang kelima, ada menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Nah, untuk ekspor impor itu ada biaya juga, ada biaya masuk dan biaya lain seperti itu. Dan itu juga bisa menambah devisa negara. Yang keenam, ada juga impor. Melalui impor ini, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Nah, ekspor impor ini kan merupakan suatu kerjasama antar negara. Tanpa kita impor, kita juga bisa membutuhkan negara sendiri. Contoh saja, apabila kita tidak mempunyai gandum, jika kita tidak mempunyai gandum, kita bisa impor dari negara lain yang memiliki gandum. Sedangkan jika negara tidak mempunyai beras, kita bisa ekspor beras ke negara tersebut. Jadi saling kerjasama. Lalu meningkatkan lapangan kerja. Nah, adanya investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia akan membuka peluang kerja. Nah, oleh sebab itu, pasar bebas di sini bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ketika kita apply job atau mengisi lowongan pekerjaan, kalau kita tidaknya hanya kita sendiri, ada juga orang kita bisa belajar dari kemampuan dari orang tersebut tentang ilmu teknologinya. Lalu yang terakhir ada menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah wisatawan ke Indonesia. Nah, sektor pariwisata ini sangat penting bagi Indonesia karena itu merupakan negara yang indah, sangat indah pariwisatanya, dan atas poin tersebut bisa saja menambah wisatawan dari Indonesia. Namun jika ada COVID, ada pandemi pada tahun ini, itu diimbau tidak berpergian apalagi keluar negara. Jadi mungkin sektor pariwisata agak sedikit menurun pendapatannya. Oke, untuk positif yang saya jelaskan seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk Yovan? Apakah ada yang perlu ditanyakan?
Ada yang nanti itu kan. Oke, maksudnya pertanyaannya, depan sini pertanyaan tentang apa saja sih hambatan perdagangan di dalam posisi tadi ya. Hambatan perdagangan itu merupakan barang yang tidak ada. Nah, maksudnya hambatan tersebut itu seperti apa gitu ya. Nah, nah dalam perdagangan bebas itu pasti ada hambatan kan. Nah, dalam perdagangan ada hambatan pastinya. Adanya uh, hambatan. Nah, kalau ada pasar bebas, itu kan kita bisa bergantung pada negara lain. Sebenarnya tadi, tentu saja perdagangan di negara A, itu negara itu tidak mempunyai barang yang diinginkan seperti barang X. Nah, itu menghambat perdagangan. Nah, oleh sebab itu, negara A harus melakukan impor dari negara B untuk mendapatkan barang X tersebut. Yang mana dia punya barang X tersebut. Sehingga pasar bebas itu bisa menghilangkan hambatan perdagangan antar negara itu. Apa bisa dimengerti? Lalu lanjut ke pertanyaan dari Wahyu tentang dampak negatif dari bebas ya. Oke, dampak negatif dari pasar bebas terhadap Indonesia yang pertama ada produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan maksudnya barang-barang luar negeri yang lebih berkualitas. Yang kedua ada bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi kan ada peluang investor yang belum mengembang modal dan produksi Indonesia. Nah, itu adanya kemungkinan bisa mengeksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan yang didirikan oleh investor tersebut. Kalau investor modal membangun basis produksi untuk pabrik kan kita mereka juga bisa saja mengeksploitasi sumber daya tersebut. Lalu yang ketiga munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Nah, permasalahan ini bisa terjadi pada negara berkembang yang kira-kira tidak mempunyai barang yang sampai barang di negara maju yang mana selalu dibuka oleh negara maju tersebut. Jadi maksudnya mereka harus melakukan impor dari negara maju untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, maka dari itu mereka bisa saja ketergantungan terhadap impor terhadap negara maju tersebut. Impornya tidak hanya barang, bisa juga impor tenaga kerja seperti guru atau dokter seperti itu untuk menunjang kesejahteraan yang dimiliki negara tersebut. Selanjutnya, bila tidak mampu bersaing, akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara meningkat bertambah. Nah, ketika suatu negara tidak open global, tidak melakukan suatu perdagangan bebas, itu tidak akan bersaing. Tidak mampu bersaing dan akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkat pengangguran. Kenapa? Karena jika tidak mampu bersaing, itu akan kalah dari negara lain dan berjalan zaman dan akan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara karena tidak adanya pasar bebas tadi. Nah, setelah menurunnya pertumbuhan tersebut, ada akan meningkatkan jumlah pengangguran karena ada yang menanam modal dan juga tidak ada yang menanamkan modal dan juga tidak menanam produksi tidak ada lawan persaingan. Nah, yang terakhir ada sifat konsumerisme. Ini sering terjadi pada negara berkembang tentunya, yaitu mereka yang selalu meningkatkan sifat konsumsi yang lebih itu maksudnya lebih suka mengonsumsi barang daripada membuat barang itu sendiri. Jadi mereka bergantung pada untuk mengonsumsi barang tersebut, tidak membuat basis produksi sendiri di negara tersebut seperti itu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, Wahyu, bagaimana? Oke, terima kasih ya pertanyaannya Wahyu. Ini ada pertanyaan yang jawab dari Wahyu. Ramanda, coba jawab. Wahyu bertanya tentang mengapa produk dalam negeri itu cenderung bersaing dengan masuk barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Silakan. Oke.
Oke, benar. Nah, produk itu cenderung bersaing dengan masuk barang-barang luar negeri yang murah dan berkualitas. Kenapa? Karena sumber daya manusia dan iptek dari negara maju dari produk luar negeri itu bagus daripada produk negeri. Yang mana di dalam negeri Indonesia itu sumber daya manusia yang terbatas dan iptek yang bagus juga. Jadi dengan adanya program tersebut itu menjadi kalah bersaing dan dengan masuknya barang-barang dari luar negeri itu produk negeri itu menjadi kalah dan lebih kurang diminati oleh masyarakat dalam negeri itu sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya, teman-teman. Mungkin saya berbicara lagi tentang materi ini, tentang penugasan, tentang apa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Tidak ya. Saya menjelaskan kembali tentang tugas tadi ya, teman-teman. Tadi kita membentuk 4 kelompok dengan 3-4 kelompok dengan untuk anggota 3-4 orang. Nah, nanti saya akan menunjuk secara acak siswa tersebut untuk maju dan presentasi. Lalu saya akan menjelaskan masukan dan penjelasan setelah gambaran untuk kepada kalian semua. Seperti itu. Lalu pertanyaan dari Setia tentang Pak, apakah pasar itu bisa berdampak tidak mudah? Menurut saya bisa karena pasar tersebut pasti ada dampak itu negatif. Tidak memandang apakah itu negara maju atau negara berkembang, dampak yang signifikan yang mengaruhi terhadap pasar bebas di negara itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Saya ingin tanyakan, untuk saya jangan lupa dibacakan. Saya akan berikan waktu selama 1 minggu. Nanti untuk Andre selaku ketua kelas, bisa langsung menanyakan nama-nama dan juga anggotanya ya. Oke, langsung saja. Saya tutup ini ya. Alhamdulillah, kalian sudah mempelajari tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Yang mana ada pelatihan dari pasar bebas tersebut, ada contohnya juga. Kemudian kalian juga belajar tentang diri, fungsi, dan juga dampak tersebut, yang mana ada dampak positif dan dampak negatif. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan masuk ke otak kalian, kita bisa ingat terus dan tidak mengulangi lagi tentang materi ini. Lalu, saya lupa untuk soal evaluasi dari Google Form. Itu saya akan share setelah ini, saya akan kerjakan. Saya tunggu nanti ya, hari ini dikumpulkan lambat jam 6 sore. Oke, nanti tanyakan. Ada yang datang? Enggak ada ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mata pelajaran kali ini tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Jangan lupa permasalahannya kita akan membahas tentang strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa dulu ya, teman-teman ya. Untuk Andre silakan mau berdoa. Ya, teman. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh live, silakan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya ya.
Ya, terima kasih. Ya, Pak, ini saya akan share video dan materinya ya. Ya, oh yang jangan lupa, setelah ini ya, setelah ini saya kirimi nama dan juga nama kelompok dan juga nama anggota. Saya tunggu sekarang ya. Ya, terima kasih. Boleh teman-teman. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, terima kasih.